Iman hijrah jihad kan begitu. Dan sampai pesan-pesan dakwah kita. Itu seluruh penduduk negeri kafir itu adalah penduduknya kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pencinta HWI Channel 19, kali ini kita kembali bertemu dalam acara ngobrol penyejuk iman. Kembali saya akan berbincang dengan Ketua Yayasan Hubul Waton Indonesia 19, Ustadz Hendy Soehartono. Saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum Mas Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah Sehat itu penting lah ya. Dan tetap terjaga keimanan kita. Amin. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol ini masalah yang menjadi pembicaraan keseharian sebetulnya. Dan ini obrolan yang cukup dalam sebenarnya ini ya. Yaitu menyangkut soal keadilan. Iya betul Ustaz. Karena belakangan ini kita sering, bukan belakangan aja sebenarnya, dari dulu orang sering teriak-teriak susah untuk mendapatkan sebuah keadilan. Iya. Ya, susah untuk mendapatkan sebuah keadilan. Dalam kasus tertentu, penegak keadilan seperti kepolisian, ya, termasuk di dalamnya misalnya kasus terorisme. Iya. Kenapa kasus kita berarti? Iya, kenapa kita bicara itu? Karena kita ngalamin ya. Menyangkut masalah kita. Semakin lama semakin santer ini sebetulnya. Iya. Seakan-akan penanggulangan dan pemberantasan terorisme ini banyak orang menyoroti belum menyentuh pada rasa keadilan. Betul. Ya. Ada yang bilang kok selalu umat Islam, tokoh Islam. Nah, ini saya ingin melihat pandangan dari sisi Ketua Yayasan HWI ya, yang juga pernah mengalami itu. Sebetulnya penanganan terorisme itu seperti apa yang antum lihat itu? Baik, Ustaz, terima kasih. Pemirsa sekalian, di sini saya sedikit cerita pengalaman ya pada pemirsa sekalian. Berbicara masalah keadilan, sebenarnya ini masalah yang sangat klasik dan akan terus menjadi masalah keadilan ini. Sebab siapapun itu pasti mendambakan keadilan. Bahkan Allah sendiri akan membalas sesuatu yang tidak adil itu nanti di yaumil hisab. Itu akan dibalas karena keadilannya memang benar-benar harus ditegakkan. Jadi pengalaman saya saat waktu terkena kasus tindak pidana terorisme, memang secara pribadi dalam hati itu merasa tidak berimbang melihat ada ketimpangan keadilan, baik itu di tataran atas dan yang saya alami di tataran bawah. Ya. Itu ketidakadilan ini banyak memicu ya para pelaku, orang-orang seperti kami lah, sama seperti saya dan termasuk saya juga awalnya. Jadi ketidakadilan itu walaupun tidak menjadi pemicu, setidaknya bisa mendorong orang untuk berbuat terorisme. Seperti misalnya yang tidak didapatkan keadilan itu dari pemerintah misalnya, masalah hukum dan lain-lain, itu kan memang bukannya rahasia ya. Hukum ini seperti pisau, tajamnya ke bawah tapi ke atas tidak tajam gitu ya. Tumpul ke atas, tumbuh ke atas, tajam ke bawah. Tajam ke bawah. Sehingga
grassroots ini, akar rumput ini merasa tidak ada keadilan bagi mereka, sehingga mereka mau tidak mau ingin menempuh keadilan di luar proses hukum. Gitu. Iya, jadi artinya gini ya, tapi kalau secara hukum prosedur, ya penanganannya sudah melalui on the track lah ya, Ya. sesuai dengan aturan gitu ya. Kalau waktu di kasus saya itu awalnya awal ketidakpuasan. Setelah saya menjalani proses hukum, memang sudah semua sudah sesuai proses hukum, dari pemeriksaan sampai pengadilan sampai saya keluar dari lembaga pemasyarakatan, itu sudah proses hukum. Cuman yang masih sering terdengar sampai kepada saya dan kepada publik yang lainnya itu saat masalah terorisme ini selalu dibesarkan itu teroris sama dengan Islam, Framing dah. framingnya seperti Iya. itu. Dan memang pernah ada yang melakukan yang di luar Islam. Itu tidak sekencang pemberitaannya, tidak sekencang kalau misalnya itu umat Proses Islam. hukumnya ada, tapi tidak terpublish. tidak terpublish, publikasinya kurang. Iya. Dari situ aja kita melihat ketimpangan ya, dengan ketimpangan di situ. Selain itu juga ini saya rasakan ya, bukan cuman orang lain merasakan, saya merasakan setelah saya keluar dari lembaga pemasyarakatan. Beberapa kali saya pernah mengadukan permasalahan ke penegak hukum Di luar kasus terorisme. di luar kasus terorisme setelah saya keluar dari lembaga pemasyarakatan, baik itu di tempat saya sendiri atau di tempat lain. Iya. Saat saya melapor itu ada kesan penolakan secara halus dari pihak penegak hukum. Nah, itu artinya kalau bahasa kampungnya, udahlah ngapain sih lu nambahin kerjaan gue, gitu lah. Padahal kerjaan dia harus menegakkan hukum. Gitu. Bahasa kasarnya seperti itu. Dan kalaupun memang ditanggapi laporan kita, ini pengalaman juga saya, pengalaman juga itu dia berharap kita lupa, dibiarkan dan berharap kita lupa, gitu. Berharap kita lupa. Dan ujung-ujungnya kalau bahasa kerennya itu dipeti es kan, gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini jika terus menerus terjadi, saya ya berpendapat bahwa ini bisa memicu orang untuk menempuh hukum di luar jalur hukum. Seperti itu saja. Iya. Jadi kalau artinya gini ya, itu dari mulai kasus kejahatan ekstra atau extraordinary crime itu ya, orang masih menyoroti ada ketidakadilan, meskipun pihak kepolisian sudah berusaha semaksimal mungkin. Betul. Dengan SOP-nya menegakkan semuanya, tapi kan sekali lagi ada ya orang yang memframing, ada orang yang kemudian memainkan, menggoreng sehingga ada tidak adil. Tapi di sisi lain juga pada kasus-kasus lain di luar kasus terorisme yang juga misalnya kasus kriminal biasa gitu, yang menyangkut kasus di masyarakat gitu, itu juga ada kesan-kesan yang juga sampai sekarang belum terlihat keadilannya ya. Ya, itu saya merasakan sendiri, pengalaman sendiri ya. Sudah beberapa kali saya baik itu di daerah saya ataupun di daerah lain, saat saya menyampaikan laporan itu ada kesan, udahlah jangan nambahin kerjaan aja gitu kan. Iya. Tapi kalau tadi misalnya antum bilang ini yang bisa memicu sehingga terjadi pengadilan jalanan, ya, pengadilan jalanan yang tidak lagi orang percaya dengan seperangkat penegak hukum itu. Ini jadi bahaya sebetulnya, khususnya bagi para mantan teroris. Ya kan, lebih khusus lagi para mantan teroris yang sudah memiliki kesadaran untuk bagaimana dia taat hukum. Betul. Tapi ketika dia taat hukumnya tidak memfasilitasi dia untuk dia mendapatkan keadilan.
saat kita setia pada hukum mengkhianati kita, Ustaz. Nah, Seperti itu rasanya. Gitu Jadi ya. saat orang dihianati, itu banyak kemungkinan kriminal ke atau asasi yang lain. Apalagi yang tadi antum bilang, misalnya ini mantan. Dan perlu diingat saat seseorang itu di dalam, mereka bukan hanya dihukum, mereka sekolah. Mereka sekolah artinya punya pengetahuan baru. Iya. Oleh karenanya ya, saya berharap penegakan hukum ini, para penegak hukum ini agak serius, menegakkan hukum. Iya. Apapun permasalahannya, ayo dirangkul, coba dicarikan solusinya. Jangan kemudian berharap si yang mau lapor ini, yang punya masalah dengan hukum ini, lupa gitu. Lupa. Itu kan menjadi bumerang. Dan ini sebenarnya bukan rahasia, saat di negeri ini bukan rahasia. Betul. Artinya banyak terjadi begitu ya. Iya. Apalagi kalau yang sudah mengalami hukuman itu ya. Kalau antum bilang sekolah, antum sebenarnya bisa doktor sudah ya. Wah, udah lebih, Saat, kayaknya 7 tahun, Saat. Kalau lebih dari dokter apa? Iya. Ya, ini sebetulnya pesan khusus, pesan penting tuh ya. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan kita yang ada di Yayasan Hubul Watan Indonesia 19 ini, yang konsen ya mengajak para mantan napiter untuk kita mencintai negara karena Allah tentunya ya. Kemudian kita berusaha berkarya untuk membangun negeri, dan kemudian juga kita berusaha bagaimana menjaga teman-teman ini supaya mereka tidak lagi kembali kepada jalan-jalan yang selama ini mereka tempuh, yang jelas-jelas melanggar hukum, gitu kan? Betul. Nah, ini sebetulnya kalau kita tugasnya begini ya, tapi di perangkat hukum tidak memberikan edukasi yang benar ya kepada para mantan ini bisa bahaya ini. Gimana Mas Edi? Ya, itu yang saya sebut tadi, saat kita setia pada hukum, lalu hukum mengkhianati kita, itu sakit rasanya. Artinya saat kita memang sudah di luar dan kita mentaati hukum, malah kita itu mengikuti atau menjalankan program negara, kita membangun masyarakat, membangun organisasi untuk menumpukan radikalisme, itu kan sebenarnya program negara dan itu memang harus dibantu. Namun saat kita konsen di sana, kita ada permasalahan, lalu kita diabaikan, ya bagaimana perasaannya? Seperti itu, saya ingat betul waktu kita menghadiri acara ulang tahun Polda Metro Jaya, Kapolres Jakarta Selatan, Pak Aziz Andriansah, ya, SIK SIK Mhum, ya, Kombes ya. Itu beliau bilang begini, teman-teman saya ini, artinya kita ini, walaupun mereka bukan aparat, tapi mereka menjadi garda terdepan di dalam menjaga keamanan negara. Gitu kan? Nah, ini saya pikir itu dua perkataan yang sebagai apresiasi. Betul. Tapi sebetulnya nggak cukup apresiasi seperti itu. Semestinya semua penegak hukum juga menjaga itu, menjaga suasana itu. Ironis kan, saat kita menjadi menjalankan sebagai pemegang untuk menjalankan program deradikalisasi ini, yang notabene itu program negara, dan kita menjadi garda terdepan. Dan saat kita ada permasalahan, penegak hukum yang notabene itu memang institusi negara mengabaikan kita. Kita bukan minta diistimewakan, tidak sama sekali diistimewakan, supaya berlaku adil. Seperti itu. Jadi berlaku adil, itu kata kuncinya. Karena memang kalau kita kembali kepada ajaran Islam di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Betul. Jadi ini seruan dari Allah nih, berlakulah kalian dengan adil. Berlaku adillah kalian, karena keadilan itu mendekatkan diri kalian kepada ketakwaan.
Jadi kalau memang seluruh lapisan masyarakat di negeri ini dia punya jabatan apapun, memang jangan pernah bermain-main dengan keadilan ini. Betul. Apalagi kalau kita ingin menjadi insan-insan bertakwa, maka kita harus menegakkan keadilan ini. Semoga perbincangan kita kali ini menjadi pelajaran, menjadi tausiah, menjadi pengingat buat kita dan seluruh aparat penegak hukum di negeri ini untuk selalu berlaku adil. Serasa kita cukupkan. Terima kasih Mas Hendy Soehartono atas waktunya. Siap. Semoga kita semuanya termasuk Yayasan Hubul Waton Indonesia 19 menjadi orang yang tetap istiqomah dalam menegakkan keadilan. Siap. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.